Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renovianti, jurusan Tadus IPS kelas 1B, mata kuliah Landasan Pendidikan IPS, Dasar Pengampu Nurdiasah MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang landasan sosiologis pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian landasan sosiologis. Sosiologis pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Landasan adalah alas dasar pijakan dari sesuatu hal, suatu titik tumpu atau titik tolak dari suatu hal, atau suatu fondasi tempat berdirinya sesuatu hal. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan proses cara perbuatan mendidik. Ruang lingkup sosiologi pendidikan. Yang pertama, hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain. Kedua, hubungan kemanusiaan di sekolah. Ketiga, pengaruh sekolah pada perilaku anggota. Keempat, sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lain dalam komunitasnya. Landasan pendidikan. Landasan yang bersifat material merupakan suatu landasan yang bersifat fisik nyata. Landasan yang bersifat konseptual identik dengan asumsi, yaitu suatu gagasan, kepercayaan, prinsip, pendapat atau pernyataan yang sudah dianggap benar, norma yang dijadikan titik tolak dalam rangka berpikir dan atau dalam rangka bertindak. Landasan pendidikan yaitu norma dasar atau seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan. Fungsi landasan pendidikan. Pendidikan harus memainkan peran dan fungsinya mencerdaskan warga masyarakat, karena sebagai kunci terpenting dalam menentukan keberhasilan seseorang dalam membangun kehidupan. Pendidikan harus memiliki relevansi dengan pengembangan sistem ekonomi dan demikian juga relevansinya dengan upaya membantu menginteraksikan masyarakat. Ciri-ciri sosiologi pendidikan. Yang pertama, empiris, artinya ilmu pengetahuan yang didasarkan pada observasi, pengamatan, dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulatif, melainkan objektif. Kedua, teoritis, artinya ilmu pengetahuan berasal dari abstraksi, hasil pengamatan di lapangan sehingga menjadi suatu teori yang logis. Landasan sosiologis mengandung norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat suatu bangsa. Ada 3 macam norma kehidupan bermasyarakat, yaitu paham individualisme, paham kolektivisme, paham integralistik. Landasan sosiologis pendidikan Indonesia mengatur paham integralistik. Kumulatif artinya disusun atas dasar teori-teori yang sudah ada, lalu memperbaiki, memperluas sehingga memperkuat teori sebelumnya. Nonetis artinya tidak mempersoalkan baik atau buruk masalah tersebut, tetapi bersifat netral dalam menjelaskan masalah. Masyarakat Indonesia sebagai landasan sosiologis sebagai berikut. Ada interaksi antara warga-warganya, pola tingkah laku warganya diatur oleh adat istiadat, norma-norma hukum, dan aturan-aturan khas. Ada rasa identitas kuat yang mengikat warganya, kesatuan wilayah, kesatuan adat istiadat, rasa identitas dan asa loyalitas terhadap kelompoknya merupakan pangkal dari perasaan bangga sebagai patriotisme, nasionalisme, jiwa kor dan keistikawanan sosial dan lain-lain. Tujuan landasan pendidikan yang pertama yaitu pendidikan menjadi hak seluruh manusia tanpa syarat apapun. Yang kedua, pemerataan pendidikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas bagi seluruh umat manusia. Yang ketiga, terjaganya hak pendidikan bagi seluruh kalangan tanpa kecuali. Yang keempat, pendidikan berfungsi sebagaimana mestinya, yakni memajukan dan membantu manusia untuk dan tidak disalahgunakan untuk hal yang negatif. Landasan budaya dalam pendidikan. Pendidikan itu suatu upaya sadar untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Usaha sadar itu tidak boleh dilepaskan dari lingkungan peserta didik berada, terutama dari lingkungan budayanya.
karena peserta didik hidup tak terpisahkan dalam lingkungannya dan bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah budayanya. Pendidikan yang tidak dilandasi oleh prinsip itu akan menyebabkan peserta didik tercabut dari akar budayanya. Ketika hal ini terjadi, maka mereka tidak akan mengenal budayanya dengan baik sehingga menjadi orang-orang asing dan dalam lingkungan budayanya. Selain menjadi orang asing, yang lebih mengkhawatirkan adalah dia menjadi orang yang tidak menyukai budayanya. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutupi dengan assalamualaikum